sign Ceratid sign kadang disebut juga spiky eye sign. Dalam bahasa Indonesia kemarin ada yang menggunakan istilah gergaji mungkin karena bentuknya seperti mata gergaji. Contoh Ceratid eye sign yang paling jelas adalah seperti nomor 2. Ceratid sign pada intinya adalah CC yang lapisan luarnya tidak rata tapi bergerigi dan terlihat seperti menembus ke inner iris. ES type ini sangat jarang dan nilainya sangat tinggi, dan biasanya hanya dijumpai pada burung yang sangat bagus. Ceratid sign yang paling bagus adalah apabila melingkari seluruh pupil dan cukup lebar serta dengan warna yang solid. Berdasarkan statistik yang dibuat oleh Bishop, burung dengan ES seperti ini istimewa sebagai racer jarak jauh ataupun breeder. Bishop juga menyebut ES type ini sebagai breeder sign. Disarankan kalau punya burung dengan ES demikian langsung diistirahatkan untuk dijadikan breeder. Terlebih lagi kalau itu burung betina. Nilainya sangat tinggi, bahkan menurut Bishop nilainya lebih tinggi dari ES nomor 10. 7. The strong circle pada prinsipnya sama dengan full circle, hanya garisnya lebih lebar dengan warna lebih solid, pekat, sehingga sangat jelas terlihat. Sementara type full circle garisnya tipis. Burung dengan ES type ini sangat bagus untuk breeding. Jadi kalau punya burung dengan ES seperti ini sebaiknya juga langsung masuk kandang ternak. 8. The broken sign BS adalah kombinasi antara type nomor 2, LS, dan nomor 5, FS. Sebetulnya burung mempunyai type FS, tetapi pada bagian bawah menebal, melebar. Kalau tadi dikatakan type FS burung serba, tanggung, untuk breeder maupun racer, maka dengan adanya bagian yang menebal di bagian bawah pupil, type ini cocok untuk racing jarak jauh, long distance. Tetapi tidak cocok sebagai breeder karena posisi yang menebal berada di area racing. 9. The yellow sepintas type ini sama dengan type nomor 2, LS. Padahal type ini sangat jarang dan nilainya sangat tinggi, terutama sebagai racer jarak jauh. Menurut Bishop, type ini perlu dicoba sebagai breeder. Karena bentuknya sangat mirip dengan type nomor 2, maka harus hati-hati jangan sampai salah. Kalau diperhatikan dengan cermat, the yellow adalah bentuk strong circle dengan CC warna kuning, sehingga agak sulit membedakan dengan iris yang berwarna kuning juga. Kalau diperhatikan baik-baik nomor 9, maka akan terlihat perbedaan kepekatan antara warna kuning iris dan warna kuning CC yang lebih muda. 10. The green pada prinsipnya sama dengan the strong circle, hanya bedanya kalau the strong circle berwarna hitam, yang ini berwarna hijau. Warna hijau di sini bukan hijau terang seperti daun, tetapi seperti hijau kotor, mungkin bisa disebut seperti kotoran kuda. Seperti halnya the strong circle. Warnanya harus cukup lebar, semakin lebar semakin baik, dan pekat. The green hanya dijumpai pada burung bermata kuning atau mata Jawa, bulleye. Apabila burung bermata putih, pilo, maka warnanya bukan hijau, tetapi violet. Warna violet lebih sulit dideteksi jika menggunakan mata telanjang. Sementara warna hijau pada burung bermata kuning atau Jawa akan lebih mudah dilihat meskipun tanpa loop. Type the green dan violet nilainya sangat tinggi, baik sebagai breeder maupun sebagai racer. Tapi kalau punya burung dengan ES demikian sebaiknya untuk bibit saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai teori eye sign menurut Bishop yang kemudian dikembangkan oleh Rob Willis dan Bob Flaming. Teorinya Bishop ini dianggap sebagai kitab suci oleh para ahli eye sign. Namun karena bukunya ditulis lebih dari 50 tahun yang lalu, maka ada penemu baru seperti The Cluster. Meskipun kita mempelajari eye sign,
namun jangan mengabaikan perabotan burung yang lainnya. Mata yang bagus saja tidak cukup untuk menjadikan burung hebat. Tetapi burung yang hebat harus mempunyai mata yang bagus. Pesan kita, jadikanlah pengetahuan eye sign ini hanya sebagai salah satu alat untuk menyeleksi burung, baik sebagai breeder maupun rachel. Seperti saya sampaikan sebelumnya, salah satu kegunaan paling penting dari eye sign adalah untuk tujuan pairing dalam breeding. Bagaimana aplikasi eye sign dalam breeding, pairing akan kita bahas selanjutnya. Untuk mengamati ES, burung dipegang dengan tangan kanan. Maka paruh muka menghadap ke kiri. Otomatis mata yang kita amati adalah mata kiri burung, atau sebaliknya. Line of beak ditarik bukan dari pangkal paruh, tapi dari tengah-tengah pupil menuju pangkal paruh. Eye sign Brian Vickers dalam bukunya Brian Vickers yang menurut kita apabila digabungkan dengan teorinya Bishop akan saling melengkapi dalam menilai eye sign. Pendekatan kedua penulis ini sangat berbeda, tapi menurut saya justru saling melengkapi. 1. Kalau Bishop memfokuskan pada circle of correlation, tapi Vickers lebih fokus pada iris. Vickers juga melihat circle of correlation, tapi hanya sebatas untuk melihat speed line dan distance line, yang lokasinya ada di circle of correlation. 2. Vickers membuat klasifikasi berdasarkan skala antara 90 sampai dengan 95 baik untuk rachel maupun breeder. Skor 90 adalah kelas babuan dan 95 kelas super breeder atau super rachel. 3. Burung dengan kualifikasi breeder irisnya harus kaya warna, kuat dan seperti bergelombang. Mungkin kalau kita lihat gambar otak manusia, bentuknya seperti berbukit-berbukit, tidak rata. Ada juga yang mengibaratkan seperti kalau aluminium foil, pembungkus dari bahan kertas aluminium, kita remas-remas dan bentuk seperti bola. Maka bentuknya berkeriput, bergelombang. Semakin jelas gelombangnya, maka semakin bagus sebagai breeder. 4. Mata dengan kualifikasi rachel warnanya harus kuat, tetapi tidak perlu bergelombang, flat, datar. Jadi yang membedakan breeder dan rachel hanyalah permukaannya seperti bergelombang atau rata. Saya kira itu prinsip dasar bukunya Brian Vickers. Banyak grader, tukang seleksi, menggunakan gabungan pendapatnya Bishop dan Vickers dalam menilai burung dengan teori eye sign. Pertama, kita perhatikan lingkaran Circle of Correlation, CC. CC mempunyai kelebaran sangat bagus, strong circle menurut Bishop, dengan warna yang relatif merata dan cukup pekat. Bagian luar CC terlihat tidak membentuk garis mulus tapi sedikit bergelombang, serrated, atau seperti mata gergaji. Aris-aris pada CC sengat jelas mengarah keluar, vertikal, yang berarti mempunyai speed line yang bagus, tetapi distance line-nya tidak sebagus speed line-nya. Ini berarti burung cocok untuk terbang jarak pendek sampai dengan jarak menengah. Tapi tidak cocok untuk long distance racing. Iris terlihat jelas seperti bergelombang, keriting, tidak rata, dengan warna yang sangat kuat. Health circle, outer ring, juga cukup terlihat jelas yang menunjukkan burung mempunyai kesehatan yang bagus. Kesimpulan kita, mata seperti ini sangat bagus sebagai breeder untuk short medium distance. CC melingkari penuh pupil, full circle, dengan ketebalan yang cukup, namun warnanya tidak kuat, kurang hitam, meskipun ada penebalan warna pada posisi jam 11 sampai 2, di breeding area. Karena warna CC tidak terlalu kuat, speed line dan distance line juga tidak terlihat nyata, tapi sepertinya distance line-nya lebih bagus dari speed line. Kalau menurut Bishop, mata seperti ini bisa untuk breeder tapi tidak terlalu bagus. Iris sangat kuat dan kaya warna, kuning merah, dan spot hitam.
Bercak hitam pada iris bagian luar, berbatasan dengan health circle, bukan merupakan cacat tapi justru memperkaya warna iris. Health circle juga sangat jelas yang menunjukkan burung mempunyai kesehatan yang sangat baik. Kalau menurut Vickers ini jenis mata breeder yang sangat baik, tapi kalau menurut Bishop kurang sempurna. Meskipun CC di breeding area cukup tebal. Kalau menurut saya, mata ini cukup bagus untuk breeder, menurut klasifikasi Bishop. Ini type half circle dengan penebalan warna pada posisi jam 3-7 dan speed line yang bagus, permukaan iris cukup bagus, tetapi warnanya kurang kuat. Health circle sangat bagus kalau menurut kita. Sebagai breeder type ini tidak lebih bagus dari nomor 1 dan nomor 2, tetapi sebagai Ratcher sangat bagus. Mata ini hampir sama kelasnya dengan mata nomor 1. Dibandingkan dengan CC nomor 4 lebih pekat, tetapi serration, gergaji, tidak sebagus nomor 1. Kualitas iris hampir sama, meskipun nomor 1 sedikit lebih bagus. Health circle nomor 4 sedikit lebih bagus dari gambar nomor 1. Kalau dibuat skor, saya kira kualitas mata nomor 1 dan nomor 4 sama bagus sebagai breeder. Kalau menggunakan klasifikasi Bishop ini mata yang sangat jarang dan nilainya sangat tinggi sebagai breeder. Warna metalik pada CC kalau dilihat mata aslinya sangat mungkin jenis metalik valet dengan seratit, gergaji, yang sangat bagus. Meskipun warna iris tidak terlalu kuat, tetapi mempunyai permukaan yang sangat bagus, seperti bergelombang. Sedikit kelemahan hanya pada health circle. Tetapi ini tidak terlalu prinsipil karena health circle dengan sendirinya akan membaik kalau stamina burung meningkat. CC sangat bagus dengan penebalan warna pada racing area, posisi jam 4-6. Lingkar luar CC juga bergerigi meskipun tidak sebagus gambar nomor 1.5. Speed line juga kelihatan sangat nyata. Permukaan iris, menurut saya paling bagus dibandingkan yang lainnya. Warna mata yang terlihat agak buram biasanya sebagai akibat dari inbreeding yang terlalu kental, heavily inbreed. Karenanya burung ini hanya cocok untuk breeder meskipun mempunyai eye sign, lying side, sebagai Ratcher. Setelah crossing dengan burung yang tidak mempunyai hubungan darah, warna mata turunannya akan cerah kembali dan bisa menjadi super Ratcher yang hebat karena burung ini mempunyai speed line yang bagus serta eye sign di posisi racing area. Kalau saya disuruh pilih sebagai breeder maka urut-urutannya adalah 1.5, 1.1, 1.6, 1.4, 1.2, dan 1.3. Dengan catatan warna CC pada burung nomor 5 adalah valet metalik. Kalau lihat mata aslinya, bukan dari gambar, akan lebih jelas apakah silver biasa atau valet metalik. Kalau nomor 1.1 warna CC hijau, bukan hitam, maka nomor 1.1 menurut saya yang terbaik. Nomor 1.1 dan 1.6 hampir imbang. No, 1.1 CC-nya lebih bagus, tapi nomor 1.6 irisnya lebih bagus. Kalau pakai teorinya Bishop, nomor 1.1 lebih bagus. Tapi kalau pakai patokannya Vickers, no. 1.6 lebih bagus. Keterangan 1. Tipe eye sign gergaji adalah type nomor 1.6, bukan no. 1.4. Kalau no, 1.4 adalah half circle. Type gergaji, seratit, adalah burung yang cocok sebagai breeder dan Ratcher kalau mengelilingi seluruh pupil. Tipe gergaji, The Valet, untuk butung mata pilo, dan The Green, untuk mata kuning, kalau betina nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan yang jantan.
Betina yang punya mata demikian oleh Bishop disebut dengan betina yang mempunyai Deniking Factor. Ciri lain betina yang punya Deniking Factor adalah kakinya, betis, lebih besar dibandingkan kaki burung pada umumnya. Betina yang punya Deniking Factor, kalau dijodohkan dengan jantan yang berbeda sepanjang kualitas jantannya bagus, hasilnya secara umum akan bagus, stabil. 2. Hati-hati membedakan eye sign type the yellow dengan the lying side, nomor 1.2, karena kalau kita melihat tanpa loop bisa tertukar. Bedanya, the yellow punya circle of correlation sementara the lying side tidak punya. Circle of correlation type eye sign warna kuningnya sangat tipis dan bisa tertukar dengan warna inner circle yang cenderung lebih muda dibandingkan dengan outer circle. Kalau dilihat dengan loop, warna hitam pada posisi jam 7 sebenarnya menumpuk, superimposed, pada circle of correlation yang berwarna kuning muda. 3. Seperti saya katakan, eye sign hanya salah satu alat seleksi yang bisa dilihat dengan mata, visible, untuk membedakan burung yang cocok sebagai breeder atau raca. Tetapi hanya melihat eye sign saja tidak cukup. Perlu juga dinilai perabotan yang lain. Dengan kata lain, eye sign yang bagus belum tentu kinerja bagus kalau perabotan yang lain tidak mendukung. Sementara burung yang bagus harus mempunyai mata yang bagus pula. 4. Menyilangkan eye sign type ceratid, gergaji, dengan the yellow sudah benar untuk menghasilkan ratcher, tetapi bagaimana kinerja anakannya tentu tergantung dari perabotan indukan secara keseluruhan. Menurut saya, akan lebih bagus kalau yang eye sign-nya tipe ceratid adalah yang betina sementara jantannya type the yellow. Tetapi sekali lagi, perabotan yang lain juga harus bagus. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.